Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizky Lubis dengan NIM 2522060. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas 1B Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada video ini saya akan mereview sebuah buku yang sudah saya baca yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan. Bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang ditulis oleh Bapak Hasbullah, tahun terbit 2012. Baiklah, salah satu tema yang dapat saya ambil dari buku ini adalah sistem pendidikan nasional. Dan ada 4 poin yang dapat menarik perhatian saya, yaitu 1. Pengertian pendidikan nasional, 2. Dasar dan tujuan pendidikan nasional, 3. Warga negara dan haknya mendapatkan pendidikan, 4. Pengembangan kebudayaan dan pendidikan nasional. 1. Sistem pendidikan nasional. Maksud sistem pendidikan nasional di sini adalah 1. Keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional tersebut merupakan suatu suprasistem, yaitu suatu sistem yang besar dan kompleks yang di dalamnya tercakup beberapa bagian yang juga merupakan sistem-sistem. Dalam sistem pendidikan nasional, peserta didiknya adalah semua warga negara. Artinya, semua satuan pendidikan yang ada harus memberikan kesempatan menjadi peserta didiknya kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan khususnya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan ajaran. 2. Dasar dan tujuan pendidikan nasional. Dasar dan tujuan pendidikan nasional merupakan masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan karena dasar pendidikan itu akan menentukan corak dan isi pendidikan. Tujuan pendidikan itu pun akan menentukan ke arah mana anak didik dibawa. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ditegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan yang telah ada sebelumnya yang merupakan warisan budaya bangsa secara turun-temurun. Negara dan haknya memperoleh pendidikan. Kebutuhan akan pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri, bahkan semua itu merupakan hak semua warga negara. Berkenaan dengan ini, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 secara tegas disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Dengan demikian berarti bahwa hak setiap warga negara Indonesia itu memperoleh pendidikan sudah dijamin oleh hukum yang pasti dan bersifat mengikat. Artinya pihak manapun tidak dapat merintangi atau menghalangi maksud seseorang untuk belajar dan mendapatkan pengajaran. Dan yang keempat, pengembangan kebudayaan dan pendidikan nasional. Pendidikan nasional dikehendaki haruslah bersifat fungsional, yaitu berfungsi untuk kepentingan kelembagaan masyarakat menuju perkembangan kehidupan bangsa yang menyangkut pengembangan pribadi dan watak bangsa. Sebab keduanya ini merupakan kriteria dasar dalam upaya mewujudkan suatu sistem pendidikan nasional. Secara esensial, pengembangan bangsa tersebut dapat dilihat dan dipahami melalui proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, sedangkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pandangan hidup, kepribadian, dan tujuan hidup nasional. Sementara itu, penjabaran secara konstitusionalnya dapat dilihat melalui Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional.
Baiklah, sekian dari review saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.